Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi mencoba bisa berbagi Aril bahagia gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menjadi kita sebuah abid ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi mengakhiri kesempatan untuk berbagi informasi terbaru tentunya seputar tenaga non ASN yang kita kenal dengan istilah honorer, bahwa untuk kesempatan kali ini kita fokus di guru honorer aja dulu ya. Bahwa informasi yang beredar saat ini adalah ketika tak ada formasi P3K katanya ya, kalau guru honorer tak dapat formasi P3K, Dirjen Gununuk nih, Dirjen GTK ya, mengatakan tidak akan dialihkan ke paruh waktu. Wah, kabar gembira ini para guru yang untuk yang sudah lama mengabdi. Ternyata Bu Nunuk menyampaikan bahwa guru honorer yang tidak dapat formasi tidak akan diarahkan menjadi P3K paruh waktu. Akankah dia menjadi full time ya, penuh waktu, atau bagaimana? Mari kita simak videonya sampai akhir biar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat raya ini. Baik, untuk jelas kopi gitu kan ya. Nah, informasi ini memang dilansir dari www.jpn.com. Jadi nanti kawan-kawan yang belum subrek silahkan subrek dulu ya. Kawan-kawan yang ingin lebih memantapkan lagi silakan kawan-kawan kunjungi linknya, nanti akan sertakan di kolom deskripsi ya. Informasi yang beredar ini mengenai guru honorer yang tidak dapat formasi P3K 2004 katanya tidak akan jadi P3K paruh waktu. Nih, ini diposting pada hari Minggu kemarin berarti ya, jam 10, wah jam setengah 11 malam, ternyata malam Senin tadi malam kawan-kawan, berarti masih hangat informasinya. Guru honorer termasuk prioritas jadi guru honorer itu memang P1 katanya yang tidak mendapatkan formasi pendidikan bisa bernapas lega. Kenapa bisa bernapas lega? Mari kita cek. Menurut Direktur Jenderal Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbud Nunuk Suryani, P1 dan guru honorer yang tidak terakomodasi dalam P3K 2004 tidak akan dialihkan ke paruh waktu. Wah, beliau menyampaikan guru tidak akan bisa dimasukkan ke dalam sistem P3K paruh waktu. Dasarnya jelas bahwa guru ASN harus memenuhi beban kerja 24 jam, sehingga tidak memungkinkan mereka mengajar di sekolah lain. Terang Dirjen Gununuk dalam diskusi bersama Baltak. Jadi memang dasarnya kan beban kerjanya 24 jam katanya ya. Itu minimal sebenarnya, ada yang 40 jam ya, 40 jam. Tapi kalau 40 jam janganlah ya. Nanti tidak fokus. Kalau udah kerja 24 jam, nah ini biar profesional, biar lebih fokus kalau 24 jam nih. Jadi memang ya harus memenuhi 24 jam, jadi tidak bisa kurang. Nggak bisa jadi ASN P3K misalkan hanya kerjanya 14 jam, 10 jam, kasihan negara rugi menggajinya gitu ya, karena batas minimumnya ada 24 jam gitu. Lanjut. Dia menegaskan guru mata pelajaran MAPA juga tidak akan dialihkan ke P3K paruh waktu, sebab guru MAPA pun harus memenuhi beban kerja 24 jam, tetap kuncinya 24 jam. Kemendikbud Ristek sudah memberikan usulan dalam penyusunan RPP manajemen USN agar guru tidak masuk dalam sistem P3K paruh waktu. Dirjen Guru berharap semua usulan Kemendikbud Ristek terkait masalah guru bisa dikomunikasi dalam RPP. Ternyata ya lagi-lagi kuncinya adalah PP turunan ya, PP turunan dari RPP rencana ya, PP turunan dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2003 yang direncanakan akan diluncurkan pada bulan April ini kawan-kawan. Sekarang sudah tanggal 25 Maret, ke bulan April berarti tinggal ngitung hari lagi ya, bulan 6 hari lah ke depan, maka nanti RPP manajemen ASN ini akan segera diluncurkan. Di antaranya sudah diusulkan agar guru honorer ini tidak masuk ke dalam sistem P3K paruh waktu. Mudah-mudahan aja semuanya diarahkan menjadi P3K full time gitu. Nah, tidak diarahkan ternyata. Jadi kemudian juga beliau berharap semua usulan Kemendikbud terkait masalah guru bisa dikomunikasi dalam ada usulan juga yang terkait mungkin masa prioritas penyelesaian tenaga non ASN untuk pengangkatan ASN bagaimana misalkan ya, seperti itu. Nah, kita tunggu aja kawan-kawan ya. Lanjut. Kalau enggak ya akan begini-begini terus. Saya rasa 3 kali pengadaan seleksi P3K 2001, 2022, 2023 bisa menjadi bahan evaluasi bagaimana agar pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K bisa tuntas tuh kawan-kawan.
Jadi ya saya rasa 3 kali pengadaan seleksi PTK 2021, 2022, 2023 bisa menjadi bahan evaluasi bagaimana agar pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K bisa tuntas. Jadi maksudnya akan begini-begini terus itu mungkin ya kapan tuntasnya gitu ya, terus aja gitu lambat laun kan lama gitu ya. Lebih baik udahlah semuanya diarahkan menjadi full time gitu. Kemendikbudristek menyiapkan kebutuhan formasi guru P3K 2024 sebanyak 419.000 nih. Sekarang formasinya ternyata segini kawan-kawan. Lanjut. Sayangnya hingga pengusulan formasi P3K 2024 melalui e-formasi ditutup Kemenpan RB, usulannya sangat minim, bahkan merosot dibandingkan seleksi tahun 2021 hingga 2023. Oh, ternyata menurun ya. Entah apa yang meresukimu gitu. Kita mungkin tunggu aja mungkin mudah-mudahan nanti ada tambahan kuota gitu ya. Lanjut, Dirjen Benunuk juga mengungkapkan bahwa masih terdapat kekurangan sebanyak 248.497 formasi guru P3K. Dari jumlah tersebut terdapat 2.633 prioritas P1 yang merupakan peserta lulus passing grade 2001. Tuh. Misi kami sebenarnya ingin menuntaskan P1 dan guru honorer yang sudah mengabdi lama di sekolah negeri. Makanya pengadaan guru ASN tahun ini kami fokuskan kepada P3K. Oke, misi kami ya memang ada yang mungkin itu belum ditempatkan tahun 2021 dan tinggal kuotanya sekarang aja ada. Nah itu dia. Sayangnya untuk P1 aja sebenarnya harus dituntaskan Pemda. Tidak semua diusulkan dari sisa 14.070 P1 yang bisa direkoresi tahun ini sebanyak 11.000. Formasinya sisa 2.000 formasi tidak diusulkan. Oke. Nah, itu sudah ya. Dirjen Benunuk mengatakan untuk memutuskan P1 dan guru honorer ini Kemendikbudristek tidak bisa bekerja sendiri, dibutuhkan dukungan dari kementerian, lembaga yang tergabung dalam panitia seleksi. Oke gitu. Jadi ternyata di Pemda juga ya. Kalau kami maunya guru honorer dituntaskan semuanya dan diangkat P3K ucapnya. Jika semuanya tuntas, lanjut Dirjen Benunuk baru pengisian formasi guru ASN berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan turunannya PP Manajemen ASN ya. Sebenarnya kata Profesor bidang pendidikan ini memang Pemda seharusnya memaksimalkan usulan formasinya. Toh penggajiannya nanti pada 2025 sehingga tidak akan mengganggu sistem anggaran di APBD. Betul nih. Namun lagi-lagi Prof Nunuk menambahkan Pemda tidak melakukannya karena alasan takut tidak bisa membayar gaji dan tunjangannya. Itu dia. Memang ya. Tapi ya, walaupun demikian tidak usah berkecil hati kawan-kawan karena apa yang disampaikan pemerintah gitu ya melalui BKM, Menpan RB dan juga waktu itu DPR kalau nggak salah ya, bahwa ternyata kalau kawan-kawan sudah terdata di database BKN 1,7 juta ini, maka kawan-kawan jangan berkecil hati walaupun kawan-kawan nanti akan diarahkan dulu menjadi part time, nanti pada akhirnya akan menjadi full time ya. Tidak menutup kemungkinan yang dimaksud Bu Nunuk juga barusan seperti itu. Jadi maksudnya tidak diarahkan part time itu ya udah full time aja lah semua, bisa aja seperti itu kan ya. Intinya adalah bagaimana kawan-kawan supaya bisa hadir mengikuti seleksi CAT-nya, karena salah satu syarat untuk mengikuti mendapatkan kelulusan itu diangkat jadi P3K itu adalah kawan-kawan harus mengikuti CAT dulu berbasis tes ini. Kenapa? Karena ini untuk memastikan apakah kawan-kawan memang masih aktif atau tidak dari 1,7 juta ini, atau sudah tidak ada pergi ke luar negeri misalkan menikah dengan bule misalkan gitu ya, atau bagaimana. Nah maka dilakukanlah CAT, karena CAT yang diadakan ini sebetulnya apa yang disampaikan Pak Menpan RB, katanya dia adalah formalitas kawan-kawan ternyata. Karena pada dasarnya nanti kawan-kawan akan semua berhasil lolos menjadi ASN P3K full time, hanya masalah waktu gitu. Sambil makin bersemangat ini ngobrolnya ya. Oke, karena ternyata sebentar lagi kawan-kawan akan mengantongi ini. Intinya harus ikut dulu CAT-nya. Tapi walaupun formalitas, kawan-kawan jangan sampai berleha-leha ya, jangan sampai mentang-mentang mau lulus nih, jadi kawan-kawan tidak persiapan gitu, tidak berdoa. Nah itu salah ya. Tetap berdoa itu harus dimaksimalkan. Berdoa itu harus dimaksimalkan karena jangan sampai kawan-kawan ini pada saat pelaksanaan nanti tes dibuka kawan-kawan jatuh sakit. Nah itu diminimalisir dengan doa kawan-kawan ya, minimalisir dengan doa. Karena tidak ada yang musabah takdir kecuali doa. Apalagi di bulan Ramadan kayak gini kawan-kawan, berdoa dari semenjak sahur sampai nanti menjelang berbuka. Itu mustajab kawan-kawan, mustajab di sini nih. Nah, kejar waktu mustajab ini. Apalagi kalau di sini turun hujan misalkan ya ada hujan, kejar karena doa saat mustajab turun hujan itu mustajab.